Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pelajaran saya hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, sebelumnya kalian absen kehadiran terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menuju ke pembelajaran. Di sini saya memiliki sebuah bahan ajar, yaitu berupa PPT. Dan hari ini kita akan belajar tentang sebangun dan juga kongruen. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, saya memiliki contoh kesebangunan, yaitu kedua animasi. Nah, untuk itu teman-teman tolong terlebih dahulu analisis mengenai gambar animasi tersebut. Nah, kita pertama analisis mengenai ukurannya. Kita lihat ukuran dari kedua animasi tersebut. Dari kedua animasi tersebut, dia memiliki ukuran yang berbeda, tetapi dia memiliki rupa yang sama. Nah, itu contoh dari kesebangunan. Lalu yang kedua yaitu mengenai kesebangunan pada bangun datar. Jadi bangun datar itu juga ada yang sebangun. Pengertian dari kesebangunan pada bangun datar yaitu ketika dua buah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya, juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Nah, kesebangunan di sini juga memiliki lambang yaitu seperti sama dengan. Oke, teman-teman bisa lihat. Dan selanjutnya kesebangunan juga memiliki syarat-syarat. Yang pertama yaitu pasangan sisi-sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama, dan yang kedua yaitu besar sudut-sudut yang bersesuaian sama, yang ketiga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yang keempat sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dan selanjutnya yaitu mengenai segitiga-segitiga yang sebangun, di mana dua segitiga itu dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, itu tadi mengenai segitiga-segitiga yang sebangun, dan kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini saya memiliki satu soal, yaitu terdapat sebuah mobil di area mall yang memiliki panjang 14 cm dan memiliki tinggi 10 cm. Jika tinggi sebenarnya adalah 1 meter, maka panjang mobil sebenarnya adalah. Nah, untuk cara menjawab soal berikut ini itu dengan cara perbandingan, yaitu panjang mobil di area mall dibagi dengan panjang mobil sebenarnya, sama dengan tinggi mobil di area akan dibagi dengan tinggi mobil sebenarnya. Setelah itu kita akan masukkan nilai-nilai yang telah diketahui pada soal. Di sini 14 cm panjang mobil yang di area. Lalu tinggi mobilnya dia 10 cm. Lalu tinggi mobil sebenarnya yaitu 1 meter ya. Tapi di sini kita akan ubah ke dalam cm menjadi 100 cm. Dan didapatkan panjang mobil sebenarnya yaitu 140 cm. Kita ubah ke dalam meter, didapatkan 1,4 meter. Itu merupakan contoh dari kesebangunan. Kita beralih ke contoh dari kongruen. Nih, saya mempunyai contoh mengenai menara yang ada di Malaysia. Di sini merupakan salah satu contoh di kehidupan sehari-hari yang memiliki sifat kongruen. Dianalisis bahwa gedung tersebut memiliki ukuran yang sama dan juga rupa yang sama. Ini merupakan contoh dari kongruen. Setelah itu kita akan beralih ke pengertian kongruen. Kongruen merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Dua bangun yang kongruen pasti sebangun, tetapi dua bangun yang sebangun itu belum tentu kongruen. Nah, untuk lebih memahaminya,
kalian bisa baca ulang lagi mengenai pengertian dari kongruen, di mana kongruen juga memiliki lambang sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di PPT-nya. Oke, selanjutnya di sini terdapat syarat dari kongruen pada segitiga. Oke, di sini ada dua segitiga yang memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Lalu ada dua segitiga yang dua sisinya bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Lalu yang ketiga yaitu dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke teman-teman, itu saja materi mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Setelah itu, untuk lebih memahami mengenai materi sebangun dan juga kongruen, teman-teman bisa melihat dan bisa mengerjakan secara berkelompok, yaitu LKPD yang telah saya buatkan untuk kalian semua. Di sini LKPD saya buat bertujuan untuk seberapa besar kalian memahami tentang penjelasan yang telah saya jelaskan. Oke, nanti akan buat kelompok menjadi beberapa kelompok dan mengerjakan LKPD-nya. Oke, di sini sebelum mengerjakan LKPD kalian harus melihat dari petunjuk pengisiannya. Oke, hanya itu saja mengenai LKPD. Dan yang selanjutnya yaitu untuk tugas mandiri, kalian dapat mengerjakan soal-soal. Di sini hanya memiliki soal 1 hingga 10. Itu udah ada di semua PPT dan semua yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya berterima kasih kalian telah mengikuti pelajaran saya hari ini dengan baik. Baiklah, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.